Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, pemuji kinerja PPG Angkatan 2 Kemenag tahun 2021. Perkenankanlah saya Fuad Mahrus SAG, mahasiswa PPG Angkatan 2 LPTK IAIN Pekalongan. Nomor induk mahasiswa 271211037. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, saya akan memperlihatkan video praktek pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7 SMP Negeri 1 Bumiayu dengan tema sholat berjamaah. Kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen sangat saya harapkan. Atas kritik dan saran Bapak Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 29 November 2021 kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah kita masih sehat semuanya. Bagaimana kabarnya kalian, sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semuanya sehat semuanya. Mari sebelum mengawali pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semuanya dalam belajar pendidikan agama Islam diberi kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan untuk ketua kelas untuk memandu doa. Silahkan. Siap, berdoa mulai. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Ya, sebelum materi kita lanjut ke materi, saya terlebih dahulu untuk mengabsen para siswa-siswinya. Abi Aiman Sidki. Ada. Ya. Ade Rizky Irawan. Ada. Aisyah Putri Dwi Asti. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Alhamdulillah sudah masuk semuanya. Kita membahas minggu-minggu kemarin, kita telah mempelajari tentang bab apa ya? Toharoh itu artinya ketentuan bersuci dari hadas dan najis. Hadas itu dibagi menjadi berapa ya? Hadas apa aja? Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Kalau najis ada berapa macam? 3. Apa saja? Najis muhafafah, mutawasitoh, dan najis. Najis muhafafah, najis mutawasitoh, dan najis Muhadaroh. Ini pada pertemuan hari ini kita membahas tentang materi tentang sholat Jamaah. ya, tentang sholat berjamaah. Pada materi tentang sholat berjamaah ini perlu kita ketahui tentang kompetensi dasarnya. Di antaranya kompetensi dasarnya itu yaitu memahami ketentuan sholat berjamaah, menyaksikan yang dilakukannya sholat berjamaah dengan tepat. Ini sebagai tujuan pembelajarannya. Lalu selanjutnya apa yang kita pelajari saat ini hari ini yaitu tentang sholat berjamaah.
Dalam sholat berjamaah itu ada pengertiannya, ketentuan sholat berjamaah, praktek sholat berjamaah, dan keutamaan sholat berjamaah. Sekarang pengertiannya. Barangkali di antara kalian ada yang mengerti tentang pengertian sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Ada yang tahu? Sholat jamaah adalah yang dilakukan secara bersama-sama, minimal 2 orang, maksimal tidak terbatas. Di antaranya satu jadi imam, yang lainnya. Simak video berikut ini. Kalian harus menyimak baik-baik karena video ini nanti akan dijadikan sebagai dalam tugas LKPD itu ada. Harus kalian mengetahui dari awal sampai akhir mengenai cerita apa saja. Harus paham biar nanti ketika presentasi kalian bisa menguasai dari kejadian tersebut. Ya, tadi video tersebut nanti kita besok seperti apa peristiwa dalam pelaksanaan sholat berjamaah sesuai dengan video. Paham ya? Paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang gambar-gambar yang ada di layar itu. Ada 4 gambar. Kalian mengutarakan, mencermati sedang apa gambar itu diceritakan. Di antaranya ini, gambar ini sedang apa ini? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Kira-kira ini sedang sholat berjamaah, sholat apa ya? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Bisa sedang sholat Jumat, bisa sedang sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau gambar yang nomor 2 ini sedang apa? Sedang melaksanakan sholat berjamaah. Kebetulan ini di masjid sekolah kita ya. Siswa sedang melaksanakan sholat berjamaah yaitu sholat duhur. Yang berikutnya, sholat berjamaah tadi kalian mengetahui pengertiannya, sholat yang dilakukan secara bersama-sama ya. Minimal berapa orang ya? 2 orang, maksimal tidak terbatas, tidak bisa dihitung, tidak terbatas. Nah, syarat berjamaah itu diantaranya ada syarat sahnya. Di antaranya ada imam, ada makmum. Makmum harus niat mengikuti imam. Yang nomor 3, sholat dilakukan dalam satu majelis. Tidak boleh sholat berjamaah, imamnya di sini, makmumnya di belakang, makmum yang lain pindah tempat, itu tidak boleh. Harus satu tempat, satu majelis, itu syarat sahnya. Lalu yang nomor berikutnya, sholat makmum sesuai sholatnya imam. Maksudnya begini, imamnya sholat duhur, makmumnya harus sholat duhur. Imamnya sholat asar, makmumnya harus sholat asar. Itu syarat sahnya. Lalu tentang syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam ini harus menguasai, harus mengerti tentang akan mengganggu pada sholat berjamaah. Makanya dalam tata cara ini saya akan membawa suatu alat peraga tentang sholat berjamaah. Ya, ini. Ini dalam sholat berjamaah ini diibaratkan ini adalah sebuah masjid ya. Ini masjid besar. Mungkin kalian agar mengetahui ini masjid. Ini kira-kira yang ini tempatnya untuk siapa? Imam. Yang ini? Makmum.
Ya, oke, sudah paham. Kalau sudah paham, saya akan menanyakan kepada kalian, silahkan tunjukkan, prosedurkan cara sholat berjamaah. Misalnya ini gambar ini ada 16 orang, ya. 16 orang itu seperti apa gambaran dalam barisan berjamaah? Mungkin ada yang mau menanggapi atau menjawab? Ya, silakan Mbak. Ya, ternyata betul semuanya. Tepuk tangan kalau sudah. Ini gambaran tentang tata cara sholat berjamaah ya. 16 orang, yang satu jadi imam, yang 15-nya jadi makmum. Ini saya kira sudah bisa dipahami ya tentang materi ini ya. Baiklah, setelah itu kita lanjutkan tentang ini keutamaannya. Keutamaan dalam sholat berjamaah ini diantaranya menumbuhkan rasa peduli terhadap orang lain. Yang nomor 2, menjaga persatuan dan kesatuan, menahan kemauan sendiri, egois, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada seorang pemimpin. Keutamaan yang lain sekiranya banyak sekali, mensyiarkan agama Islam dan lain sebagainya. Ini tentang keutamaannya. Lalu dari keutamaan ini ada dalilnya. Dalil sholat berjamaah itu akan mendapatkan berapa derajat ya? 27 derajat. Seperti dalam hadis itu ya, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat sendirian, akan mendapatkan 27 derajat. Kalau sholat sendirian 1 derajat, sholat berjamaah 27 derajat. Dalil dari Al-Quran, aqimis sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berrukulah ya, dan berrukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini dalilnya. Baik, dari ini silahkan Pak Guru mau memerintah pada kalian untuk tugas kelompok ya. Tugas kelompok, dibentuk kelompok, mungkin ini ada 21 siswa, buatkan 4 kelompok. Silahkan dibentuk kelompoknya. Sebelum berdiskusi, kita tetap semangat. Mari semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat.
Jadi kelompok ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Paham? Paham. Kelompok yang lain ini? Ya, waktu musyawarah sudah selesai sama teman, kita diskusikan. Sudah siap ya? Ya. Ya, oke. Kalau sudah siap, coba di antara kalian kelompok mana yang sudah untuk siap presentasi? Silakan. Ya, silakan Mas. Kelompok 1 silakan. Sebelum memulai salat berjamaah, imam hendaknya mengajarkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum barisan terkena rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan salat seperti takbir dan lain sebagainya, makmum mengeluarkan suaranya sekitar didengar oleh dirinya sendiri. Begitu juga dalam melakukan gerakannya, salat tidak boleh mendahului atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik setiap gerakan seperti takbir, rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk makmumnya. Setelah takbir imam dan makmum sama-sama membaca doa iftitah. Di saat imam membaca surat Al-Fatihah, makmum hikmat mendengar bacaan imam. Ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum serta membaca amin sesuai membaca amin. Sudah? Mungkin ada kelompok yang lain mau menanyakan ke kelompok 1. Saya Pak, Ya, silakan dari kelompok saya mana? dari kelompok 4 ingin bertanya tentang apa yang dilakukan makmum saat imam membaca surat pendek. Apa yang dilakukan oleh makmum ketika imam membaca surat pendek? Begitu ya, Mbak? Ya. Ya. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Makmum sebaiknya diam dan mendengarkan bacaan imam. Ya, bagus sekali. Ini maksud ya. Ya. Kelompok lain barangkali ada yang Saya, Pak. ya, silakan. Saya dari kelompok 3 akan menanyakan apa itu salat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Saya dari kelompok 4 akan menjawab dari kelompok 3. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama. Ya, sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Oke, maksud. Pertanyaan lagi mungkin kelompok lain. Saya Pak, Ya, silakan. saya dari kelompok 2 mau bertanya tentang prosedur sholat berjamaah yang terdiri atas 11 orang. Prosedur sholat berjamaah yang terdiri dari 11 orang diperagakan ya Mbak, dipraktekkan. Iya. Ya, silakan ini. Saya 11 dari orang. kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan Mbak. Sebelas orang ya Mbak ya. 11 orang. Bagaimana tempatnya? Ini adalah contoh sholat berjamaah yang terdiri atas 11 orang, 1 imam, dan 10 makmum. Ini ada yang mau menanggapi? Ini betul atau salah? Betul. Salah? Ya, betul atau salah? Betul. Betul ya, betul atau salah? Harusnya ya ini karena 11 orang ya. Nanti kita bahas ya. Betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya apa namanya dari kelompok lain untuk mempresentasikan? Saya Pak. Ya, silakan. Makmum tidak boleh bersamaan mendahului atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti
Ya, silakan. Mengapa kita harus mendirikan sholat? Mengapa kita harus mendirikan sholat? Dari kelompok 3 ini menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Ya, Karena sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. ya, maksud atau bagaimana? Ya, Ada yang menanggapi? Tidak ada. Mungkin kelompok yang lain menanyakan ke kelompok 3. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ini bertanya, kalau imam keliru dalam sholat berjamaah, apa yang dilakukan oleh makmum? Imamnya keliru, apa yang dilakukan oleh makmum? Saya dari kelompok 3 ini menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah maka makmum laki-laki harus membaca tasbih yang makmum perempuan bertepuk tangan. Ya, maksud? Paham? Paham. Kelompok yang lain mungkin ada yang menanyakan ke kelompok itu? Saya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Saya dari kelompok 4 akan bertanya bagaimana ketentuan sholat berjamaah. Ketentuan sholat berjamaah itu seperti apa? Ya, Saya dari kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ketentuan sholat berjamaah adalah paling sedikit 2 orang, menutup aurat, memakai pakaian yang bersih dan suci. ya, paham semuanya. Bagus semuanya jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya sempatkan untuk presentasi kelompok yang terakhir. Siapa mungkin? Ya, silakan, Mbak. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan satu diskusi tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri atas imam dan makmum. Sholat makmum terdiri dari 2 macam, yaitu makmum masbuk dan makmum muakhir. Makmum masbuk yaitu makmum yang membaca Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Sedangkan makmum muakhir yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Ya, dari presentasi kelompok ini keempat, ada yang menanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari kelompok mana, Mbak? Saya dari kelompok 2 ini Ya. bertanya, apa yang dilakukan makmum masbuk ketika ketinggalan 2 rakaat dari imam? Ya. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Maka makmum masbuk tersebut tidak mendapatkan 1 rakaat dan setelah imam salam makmum tersebut harus menambah 1 rakaat lagi. Ya. Maksud ya? Maksud ya. Dari pertanyaan tadi mungkin ada muncul pertanyaan yang lain? Saya, Pak. Ya. Dari kelompok 3. Dari kelompok 3, silakan. Apa saja keutamaan sholat berjamaah? Apa saja keutamaan sholat berjamaah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keutamaan sholat berjamaah adalah menjalin silaturahim antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, mencintai dan menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan, menahan dari kemauan diri sendiri atau egois dan patuh kepada pemimpinnya. Ya. Ada yang menanggapi dari jawaban ini? Kelompok yang lain barangkali punya pendapat yang lain? Tidak ada. Lanjut mungkin ada lagi yang lain? Saya, Pak. Oh ya, nih. Saya dari kelompok 4 ini bertanya, bagaimana prosedur sholat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan? Prosedur sholat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kalau jamaah laki-laki letaknya di belakang imam, kalau jamaah perempuan letaknya di belakang makmum laki-laki. Ya, ini bagaimana? Maksud? Ada yang menanggapi? Tidak ada. Baiklah, dari diskusi ini tadi pertanyaannya ya, bagaimana cara melakukan, mengapa kita harus melakukan sholat? Karena kita sebagai orang Islam. Seperti apa yang dilakukan? Misalnya itu ada makmum yang tertinggal 1 rakaat oleh imam, maka langkah solusinya harus bagaimana? Harus menambah 1 rakaat. Itu diantaranya. Kalau imamnya keliru, makmum harus bagaimana? Laki-laki harus membaca Subhanallah atau tasbih. Kalau makmum perempuan menepuk tangan. Nah, bagaimana dalam sholat berjamaah itu misalnya terdiri dari laki-laki dan perempuan? Nah, ini laki-laki ya, makmum laki-laki persis di belakang imam, makmum perempuan di belakang makmum laki-laki. Kalau ada anak kecil di
belakangnya perempuan dewasa. Tadi ada kekeliruan ini ya. Jadi ini seharusnya begini cara masangnya itu ya. Ini imam. Ini masangnya dari sini dulu ya, Mbak. Dekat ini, ke sini, ke kanan. Kanan sudah penuh, baru ke sini. Paham? Lalu di sini lagi. Sini lurusnya imam, ke kanan dulu arahnya. Kanan penuh. Nah, ini jangan ini kosong ya. Harusnya ini seperti ini. Ya. Sudah paham ini? Tentang ini sudah paham? Harus begitu. Kalau jamaahnya perempuan, ya perempuannya di belakang ini. Kalau jamaahnya perempuan laki-laki kecil, perempuan kecil ya di sini. Kalau laki kecil ya di depan makmum perempuan dewasa. Seperti itu urutannya. Terus sekarang kesimpulannya pada aktivitas yang nomor 5, menyimpulkan dari materi yang tadi sudah saya ungkapkan, kita diskusikan. Kesimpulannya itu bagaimana? Ayo, kesimpulan dari materi ini. Salat jamaah adalah salat yang dilakukan oleh orang yang berbicara bersama-sama sebagai orang menjadi makmum. Ya, terus apa lagi? Salat jamaah adalah sunnah muakkadah sebagai orang Ya, terus apa lagi? syarat salat berjamaah adalah imam muadzin mengikuti imam sama dikerjakan majelis sholat makmum sebagai sholat imam. Ya, terus yang lain mungkin? Syarat menjadi imam harus balik akal sehat, isi akal sehat, yang dibuat kepada kami dari makmum. Terus yang lain ada lagi? Syarat menjadi makmum, makmum berdiam mengikuti imam, makmum mengetahui gerakan sholat imam, makmum berada di belakang imam. Ya, terus? Makmum ada dua, makmum masuk dan makmum muhrim. Ada lagi mungkin? Kesimpulannya lagi? Makmum masuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama dan makmum muhrim makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Terus? Dalam sholat berjamaah, menjaga jarak yang susah menuju ke tempat sholat berjamaah, akibat yang membahayakan seperti buang air besar atau kecil. Terus apa lagi yang lain? Ya, itu diantara kesimpulan dari materi tentang sholat berjamaah. Sekarang refleksi pada aktivitas ke-6. Refleksinya ini dalam refleksi, coba ada yang mau mewakili dari refleksi ini? Silakan. Ya, silakan Mbak. Saya telah paham materi tentang sholat berjamaah, makmum masbuk, makmum mu'akhir, dan cara melaksanakan sholat berjamaah yang benar. Ya, terus kesulitannya di mana Mbak? Saya masih kesulitan mencari dalil baik di Al-Quran ataupun di Al-Hadis. Ya, kalau kesulitannya di dalil mana hadis atau Al-Quran, solusinya itu tindak lanjutnya kita perlu sering-seringlah datang ke ruang perpustakaan, membaca buku, ya, membaca LKPD, membuka referensi di internet. Itu solusi tindak lanjut apa yang belum kita pahami. Paham ini? Semuanya? Kalau paham, ini saya akan memberikan tes formatif. Waktunya 10 menit. Jumlah soal 10 menit. Nanti kita kerjakan di grup kelas, ya. Waktunya 10 menit melalui Google Form, ya. Waktunya 10 menit, soal 10 soal itu.
waktunya sudah habis. Ini mungkin dari ini pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai anak didik yang Islam ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Silahkan untuk menutup ini ketua kelas memandu doa penutup. Doa mulai. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga kita tetap semangat, tetap belajar di rumah. Semoga pada minggu ke depan kita bisa bertemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.